Tiga. Yang pertama adalah buku apa yang Anda baca, dengan siapa yang Anda bergaul, dan siapa yang Anda follow atau Anda subscribe. Itu yang akan menentukan 5 tahun ke depan Anda menjadi seperti apa. Kalau kamu suka membaca buku-buku politik, kamu bergaul di lingkungan komunitas-komunitas politik, yang sering kamu jadikan tontonan tiap hari yaitu masalah-masalah politik, ya berarti 5 tahun ke depan ya kamu sudah bisa diprediksi akan menjadi seorang politikus. Kalau kamu membaca buku-buku bisnis, kamu bergaul dengan komunitas-komunitas bisnis, kamu ikut seminar-seminar tentang bisnis, workshopnya, seminarnya, atau apapun itu, berarti bisa dipastikan insya Allah 5 tahun ke depan kamu juga akan menjadi seorang pebisnis. Jadi memang sangat penting bagi kita ini untuk memilih teman, karena memang teman ini akan menentukan 5 tahun ke depan kita menjadi seperti apa. Kalau kita berteman di komunitas yang suka gosip, suka drama, ya akhirnya hidup kita penuh gosip dan penuh drama. Kalau kita berteman dengan orang yang suka mengeluh, suka nyinyir, akhirnya kehidupan kita pun hidupnya itu penuh nyinyir dan suka mengeluh. Kalau kita hidup di sebuah komunitas yang positif, ya, komunitas yang produktif, kita punya teman-teman yang selalu membuat kita lebih baik daripada sebelumnya, mengajarkan kita atau mengarahkan kita ke hal-hal yang lebih baik, insya Allah kehidupan kita ya 5 tahun ke depan pun akan jadi lebih baik. Dalam lingkungan kita pun teman-teman ini ada yang baik ya, ada yang bahasanya sekarang itu ya, bahasa milenialnya itu bahasa yang teman yang toksik gitu ya, yang menjadi racun gitu. Ciri-ciri teman toksik ini adalah teman yang bukan membuat kamu menjadi positif, malah teman yang membuat kamu jadi sebaliknya. Teman-teman beracun ini ular kali beracun mempunyai ciri-ciri gitu ya. Kalau di sini yang saya bahas ya itu cuman 5 ciri aja. Sebenarnya banyak sih kalau dijabarkan gitu ya. Yang pertama, teman beracun ini adalah sering baperan atau dia terlalu sensitif. Baper, apa-apa baper gitu ya. Nggak bisa dibecandain dikit udah bapernya minta ampun. Kita udah pengen berlari kemana gitu ya, kita harus ngadapin lagi orang yang sensitif gitu. Apa-apa sensitif, nggak ngerti dah, terlalu sensitif dan terlalu dibawa baper gitu ya. Hidupnya itu negatif terus ya. Ya akhirnya apa, waktu kita itu habis hanya untuk menyelesaikan masalah dia yang baperan itu gitu ya. Kita harusnya sudah bisa bicara masalah A, tapi hari itu kita 1 hari penuh kita hanya bicara masalah bapernya dia kenapa, nunangin dia lagi, capek lah. Teman toksik kedua yaitu adalah orang yang munafik, orang yang bermuka dua, di belakang kita ngomongin kita, di depan kita muji-muji kita. Cirinya cuma satu gitu loh. Kalau umpamanya teman itu dia ngomongin temenmu di depan kamu, sangat bisa dipastikan kalau dia akan ngomongin kamu di depan teman yang lain. Pada saat senang pasti ada, tapi pada saat susah dia akan meninggalkan kamu. Karena apa? Karena dia ini oportunis. Kuncinya cuma satu, dia ada kalau dia membutuhkan kamu, tapi dia nggak akan ada pada saat kamu membutuhkan dia. Yang ketiga adalah tukang kritik. Ya ampun, apa-apa dikritik, baju kita dikritik, kita tweet di Twitter, kita posting di media sosial dikritik, pokoknya tidak ada yang bagus dari kita gitu ya. Dia tidak bisa menerima apa adanya kita. Akhirnya kamu menjadi nggak nyaman gitu. Nah, kebayang kalau umpamanya kita berada di lingkungan atau di sekitar kita yang kita paksakan dan kita tidak nyaman, kita tidak menjadi apa adanya kita tidak menjadi orang yang kita mau, kita harus menjadi orang yang mereka mau, ya kita tidak nyaman gitu. Dan tidak ada sukses kalau umpamanya kita tidak menjadi apa adanya, tidak ada bahagia apalagi kalau kita mau menjadi orang lain. Berhentilah untuk berpura-pura hanya untuk menyenangkan orang lain gitu. Kita ini cuma manusia biasa yang juga butuh kesenangan, juga butuh apa adanya gitu. Dan kesenangan yang bisa kita dapatkan dengan menjadi apa adanya kita. Kamu pakai ini salah, pakai itu salah, kamu begini salah, kamu begitu salah. Tapi no solusi, nggak ada solusi sama sekali gitu. Dia cuma bisa kritik aja. Dan dia mengkritik selalu dia bilang, coba contohin aku nih kayak gini nih, coba contoh aku nih kayak gini, coba begini, selalu membanding-bandingkan, selalu kritik, jadi tidak ada yang benar bagi kita. Akhirnya apa? Membuat kita tidak nyaman. Bayangkan kalau Anda berada di lingkungan yang membuat Anda tidak nyaman, sangat tidak enak. Anda tidak bisa menjadi diri sendiri, Anda tidak bisa menjadi apa adanya dirimu.
Tidak nyaman. Akhirnya apa? Anda stres, Anda frustrasi, sehingga harusnya Anda memikirkan hal yang lebih bermanfaat. Akhirnya Anda stres hanya gara-gara mempunyai teman yang tukang kritik. Yang keempat, teman-teman toksik ini atau teman-teman beracun ini adalah teman-teman yang kebanyakan drama. Ya Allah, ini lagi nih, banyak sekali orang-orang banyak drama. Dia ini kayak memfigurkan diri dia itu menjadi seorang figur di sebuah FTV atau di sebuah film atau di sebuah sinetron, ya, seolah-olah dia yang paling teraniaya, seolah-olah dia yang paling tersakiti. Pokoknya ada apa-apa datang lagi, aku pengen curhat sama kamu, aku tersakiti, aku ini, aku itu. Besoknya begitu lagi. Media sosialnya penuh dengan story-story keluhan, patah hati, dan aduh, teman penuh drama kayak gitu ya capek juga gitu. Ya harusnya kita sudah bisa memikirkan ke depannya, tapi kita harus ketemu lagi dengan dia, mendengarkan lagi dia, mendengarkan keluhan lagi dia. Capek banget deh. Ada sebuah quote yang paling bagus gitu ya, untuk teman-teman yang penuh drama ini gitu. Hanya karena mereka berakting di panggung dengan drama mereka, bukan berarti kita ikut dalam drama mereka. Kita cukup jadi penonton aja. Pokoknya kalau mereka bicara apa ya bilang aja iya. Setelah habis itu ya sudah, ya nggak usah dipanjangin, nggak usah dicari-cari tahu. Kenapa? Karena orang-orang drama ini, teman-teman drama ini hanya ingin mencari sensasi, center of attention. Kita juga punya masalah. Pada saat kita cerita masalah kita, terus dia bilang, saya juga punya masalah. Ya kapan kita bisa mendapatkan lingkungan yang bagus dong gitu ya. Untuk kita ini cuman manusia biasa juga yang ada rasa bete, rasa jenuh, dan kita butuh teman-teman, kita bisa ketawa lepas gitu. Orang-orang drama ini adalah orang-orang yang suka menceritakan orang lain, melebih-lebihkan cerita tersebut. Supaya apa? Supaya dia wah luar biasa. Wah terus gimana. Dia pengen jadi center of attention. Dia pengen jadi pusat perhatian gitu. Nah orang-orang drama ini bahaya banget gitu ya. Pada saat kita melakukan kesalahan dikit, sampai di sana diceritain oleh teman-teman yang penuh drama ini loh, ceritanya itu besar banget gitu. Jadi orang-orang begini adalah orang-orang yang harus kita jauhi gitu. Yang kelima, toxic friend atau orang-orang beracun tadi ini adalah orang-orang yang egois gitu ya. Orang-orang egois ini adalah orang-orang yang hanya mau dilayani, hanya mau permintaan dia diikuti, yang hanya mau pokoknya semuanya tentang dia, tanpa mengerti bagaimana masalah kita, tanpa mengerti kondisi kita. Jadi repot sekali gitu ya. Pokoknya cuman dia aja, dia dan dia dan dia. Dia datang saat dia butuh, tapi pada saat kita butuh dia nggak datang. Dan sangat nggak nyaman berteman dengan orang-orang yang egois. Sangat nggak nyaman gitu. Kita tidak bisa menjadi apa adanya kita. Nah, seperti tadi yang saya katakan, untuk sukses itu dipengaruhi dua hal. Kalau zaman milenial sekarang itu bisa dipengaruhi oleh tiga hal. Buku apa yang Anda baca, dengan siapa yang Anda bergaul, dan siapa yang Anda follow atau siapa yang Anda subscribe gitu. Itu yang akan mempengaruhi semua 5 tahun ke depannya Anda. Nah, saya sudah bercerita tadi mengenai 5 toxic friend atau 5 teman-teman yang perlu Anda hindari gitu ya. Supaya Anda 5 tahun ke depan itu menjadi lebih bagus, menjadi lebih produktif, menjadi lebih positif, dan menjadi orang yang sukses ya menurut versi Anda. Karena sukses orang itu berbeda-beda gitu. Apapun sebenarnya kepribadian Anda, ya Anda sangat butuh teman, karena kita ini cuman makhluk sosial. Mau kepribadian Anda itu koleris, melankolis, plekmatis, sanguin, apalagi gitu ya, Anda butuh orang-orang di sekitar Anda untuk tempat Anda bergaul, untuk tempat Anda mencurahkan segala isi pikiran Anda. Mau Anda bilang saya ini introvert, saya nggak butuh teman. Enggak, Anda cuma makhluk sosial, Anda butuh orang-orang sekitar Anda gitu ya. Penting sekali untuk Anda memilih teman, karena teman adalah orang yang menentukan 5 tahun ke depan Anda menjadi apa. Teman yang baik adalah orang yang selalu membuat kamu menjadi apa adanya kamu, mencintai kamu apa adanya, selalu membuat kamu nyaman, selalu membuat kamu bertumbuh, dan teman yang selalu membuat kamu bahagia. Kalau teman-teman sekitar kamu tidak bisa membuat kamu bahagia, tidak bisa membuat kamu jadi apa adanya, tidak bisa memotivasi kamu, tidak bisa membuat kamu produktif, tidak menjadikan kamu positif, malah berteman dengan mereka kamu malah makin amburadul, makin hancur, makin jauh dari agama, makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari kesuksesan.
mata kuliahmu berantakan dan semua, sebaiknya mulai dari sekarang kamu mulai memilih teman, mana teman-teman yang bisa membuat kamu bertumbuh. Sebaiknya teman-teman beracun tadi kamu mulai pilih dan kamu mulai seleksi mana yang bisa menjadi teman kamu dan mana yang kamu harus jauhi menjadi teman. Demikian sharing santai dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.